Perkenalkan, nama saya Olivia Lidastari dari kelas 10 ADP 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran IPA tentang materi pencemaran lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan akan semakin parah seiring meningkatnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pencemaran lingkungan yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan sumber daya alam yang paling mudah terkontaminasi polutan karena sifatnya sebagai pelarut universal. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air, golongkan menurut peruntakannya menjadi 4. Yang pertama yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengelolaan minuman. Yang kedua, air yang dapat digunakan sebagai air baku minuman. Yang ketiga, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Yang keempat, air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan atau peternakan dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, PLTK, jenis-jenis limbah yang dapat menyebabkan pencemaran air. Contoh kedua, yaitu pencemaran udara. Makhluk hidup sangat memerlukan oksigen dari kandungan udara yang dihirup untuk melakukan aktivitas pembakaran dalam metabolisme tubuh. Minimal udara yang bersih memiliki kandungan oksigen sebesar beberapa polutan yang menyebabkan udara mengalami pencemaran, di antaranya yang pertama yaitu oksida karbon. Molekul oksida karbon dapat berupa karbon monoksida atau O atau karbon dioksida sama dengan CO2. Oksida karbon umumnya dihasilkan dari proses pembakaran, baik hasil kendaraan bermotor maupun aktivitas industri. Tingginya kandungan karbon di udara akan menyebabkan beberapa masalah bagi lingkungan hidup. Yang pertama, efek rumah kaca, yaitu meningkatkan suatu bumi akibat sinar matahari. Meningkatkan suhu bumi akibat sinar matahari yang masuk ke dalam chromosphere berpasang dan tidak dapat dipantulkan kembali keluar. Yang kedua, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, yaitu infeksi pada saluran pernafasan akibat menghirup gas karbon yang sangat mematikan karena sel darah lebih mudah meningkat oksida karbon daripada oksigen. Yang kedua, klorofluorokarbon atau CFC. Berbagai peralatan pendingin seperti AC dan kulkas umumnya menggunakan CFC atau biasa adalah sebagai freon. Kebesaran freon pada alat pendingin akan menyebabkan naik ke tempat lapisan ozon atau O. Berada reaksi freon dengan ozon akan menyebabkan medan rantai 03 terlepas sehingga ozon terbuka. Peristiwa tersebut akan sangat menambah kehidupan di bumi karena ozon berfungsi sebagai perisai yang menghalangi masuknya sinar ultraviolet.
Yang ketiga yaitu oksida belerang. Molekul oksida belerang meliputi sulfur dioksida sama dengan SO2 dan sulfur trioksida S03. Oksida belerang secara alami disebabkan oleh aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Yang keempat itu oksida nitrogen. Terdapat dua bentuk senyawa, yaitu nitrogen dioksida NO2 dan nitrogen monoksida NO. Yang kelima, komponen organik volatil. Komponen organik volatil atau mudah menguap seperti gas metana, CHYL dan benzena C6HO merupakan salah satu polutan udara. Yang poin ketiga, pencemaran tanah. Masuknya polutan ke tanah menyebabkan terjadinya pencemaran kualilar tanah. Ketika tanah mengalami kerusakan, produksi pangan akan mengalami gangguan akibat produksi pertanian semakin menurun. Keempat, itu dampak pencemaran lingkungan. Lingkungan yang tercemar dapat menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya munculnya penyakit, punahnya spesies, ledakan hama, ketidakkeseimbangan lingkungan. Yang pertama, munculnya berbagai penyakit, poin kelima yaitu upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dikenal sebagai konservasi. Yang pertama, tumbuhan dan hewan mengalami status kelangkaan. 2. Mencegah pemanasan global. Ketiga, memastikan renovasi hutan hujan tropis. Keempat, melindungi ekosistem laut. Upaya mengatasi pencemaran lingkungan, yang pertama, memilih sampah dan melakukan daur ulang. Kedua, melakukan lembah limbah lebih lanjut. Ketiga, melakukan pengawasan. Keempat, melakukan reboisasi. Kelima, melakukan penyuluhan dan pendidikan mengenai lingkungan hidup. Poin materi selanjutnya yaitu tentang perubahan materi. Apa yang terjadi ketika es batu atau es krim kamu letakkan di atas meja? Pastinya meleleh atau mencair, bukan? Peristiwa ini merupakan proses perubahan materi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu materi menjadi materi lain, baik menjadi zat baru maupun tidak. Materi dapat mengalami perubahan baik secara fisika, kimia maupun biologi karena pengaruh energi seperti energi panas. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika suatu materi adalah perubahan yang terjadi pada suatu materi atau zat tanpa menyebabkan terbentuknya zat baru dan sifatnya reversibel atau dapat dibalik. Suatu zat dikatakan mengalami perubahan fisika jika keadaan akhir suatu zat berbeda dengan kejadian awalnya. Contohnya, es jika diberi energi panas akan mencair. Kemudian air yang dipanaskan terus-menerus akan menguap menjadi uap air. Sebaliknya, jika uap air melepaskan energi panas akan mengembun. Kemudian embun air yang didinginkan terus-menerus akan membeku menjadi es. Pada peristiwa di atas, air hanya mengalami perubahan wujud saja, yaitu padat, es, cair, embun, dan gas uap. Tidak ada zat baru yang terbentuk
Jenis zat tidak berubah, serta bentuk perubahannya tidak tetap. Perubahan itulah yang disebut perubahan fisika. Perubahan bentuk, ukuran, dan volume. Perubahan fisika, suatu zat terjadi karena pengaruh temperatur dan tekanan yang mengakibatkan bentuk, ukuran, dan volumenya berubah. Perubahan fisika karena pengaruh tekanan, contohnya kayu diolah menjadi kursi. Pengaruh tekanan kayu diolah menjadi kursi, dan biji kopi digiling menjadi bubuk kopi. Adapun perubahan fisika karena pengaruh suhu, contohnya air raksa atau alkohol di dalam termometer memuai jika menyentuh permukaan benda yang bersuhu panas. Kedua, pelarutan atau dissolution. Pelarutan merupakan proses melarutkan zat terlarut ke dalam zat pelarut untuk memperoleh campuran baru. Contoh pelarutan di antaranya larutan garam yang berubah menjadi butiran garam melalui proses distilasi atau penyulingan. Yang ketiga, perubahan wujud. Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Ketika wujud tersebut bisa berubah karena pengaruh panas atau termodinamika. Perubahan wujud suatu zat dibedakan menjadi 6 jenis seperti diuraikan. Pertama, melebur atau mencair, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya es krim yang dibiarkan di ruang terbuka lama-kelamaan mencair. Kedua, membeku, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Contohnya cairan lilin panas yang dibiarkan terlalu lama akan mengeras. Yang ketiga, menguap, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat gas. Contohnya, air yang direbus terlalu lama akan habis karena menjadi uap. Keempat, mengembun, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. Contohnya, air panas yang ditutup rapat, lama-kelamaan butiran-butiran air muncul pada tulupnya. Kelima, menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Contohnya kapur. Borus yang diletakkan di kamar mandi akan mengecil beberapa hari kemudian. Keenam, mengkristal, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi zat padat. Contohnya uap di udara berubah menjadi salju dan air laut berubah menjadi garam. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.